Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Amin. Pada kesempatan kali ini adalah video pembahasan part 2 dari penilaian akhir semester ataupun PAS untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 Satuan Pendidikan SMP maupun MTS untuk mata pelajaran IPS. Ya, ini adalah part kedua dari video sebelumnya. Untuk kelas 7 semester ganjil ataupun semester 1 untuk kurikulum yang dipakai adik-adik ini adalah kurikulum 2013. Jadi sudah bisa dipastikan untuk kisi-kisinya itu sama persis dengan yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Bahkan ada banyak sekali adik-adik yang merasa bahwasanya soal dari video ini, dari channel ini itu sesuai ataupun banyak yang sesuai dengan soal yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Baiklah adik-adik, kemarin di video part pertama kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Oke, pada video kali ini akan kita bahas kelanjutannya, yaitu soal nomor 26 sampai selesai. Adik-adik, bagi yang belum melihat ataupun menonton video part pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya tidak ada ilmu yang tertinggal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Baik, kita lanjut ke soal nomor 26. Rumah adat dari daerah Yogyakarta adalah titik-titik. A. Rumah Joglo, B. Rong Bade, C. Baileo, ataupun Do Gadang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 26 adalah yang A. Rumah Joglo. Kita lanjut ke soal nomor 27. Tari dari daerah Bali yang bersifat pemujaan yang kemudian berubah menjadi tarian penerima tamu adalah tari titik-titik. A. Kecak, B. Saman, C. Penang, ataupun Do Pendet. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 27 adalah yang Do Pendet. Perlu diketahui adik-adik, yang A ini Kecak ini juga merupakan tari dari Bali, yang Do ini adalah tari dari Bali juga. Namun untuk tari Kecak ini adalah temanya adalah tentang Ramayana. Kemudian yang Do ataupun Pendet itu adalah tarian pemujaan yang mana kemudian akan semakin kesini dijadikan sebagai tarian penerima tamu. Oke, jawabannya adalah yang Do. Kita lanjut ke soal nomor 28. Gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung Merapi ataupun gunung api adalah titik-titik. A. Gempa tektonik, bukan. B. Gempa buatan, ini apa ya? Bukan. C. Gempa runtuhan, ini bukan. Ataupun Do. Gempa vulkanik. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang Do. Gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik itu adalah gempa karena pergeseran kulit ataupun lempeng bumi ya adik-adik. Oke, kalian harus bisa menghafal atau membedakannya. Gunung Merapi itu adalah vulkanik. Kita lanjut ke soal nomor 29. Gunung berapi yang terletak di Selat Sunda adalah titik-titik. A. Gunung Sinabung, B. Gunung Krakatau. Ya, inilah jawabannya. Gunung yang terletak di Selat Sunda adalah Gunung Krakatau. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan titik-titik dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Jawabannya ini apa adik-adik? Titik-titiknya A. Transmigrasi, B. Urbanisasi, C. Migrasi, ataupun Do. Reboisasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah yang C. Migrasi. Jadi digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia dengan menggunakan angin barat ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Angin jatuh panas yang menimbulkan kerusakan pada daun tembakau di tanah Delhi adalah titik-titik. A. Angin bohorok, B. Angin gending, C. Angin
wambrau, ataupun D. angin brubu. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 adalah angin bohrok. Nah, angin ini merupakan angin panas yang menimbulkan kerusakan pada daun tembakau di daerah Delhi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah titik-titik A. Mongol, B. Yunan, C. Malaka, ataupun D. Persia. Ingat adik-adik, kalau ditanyakan soal seperti ini jawabannya adalah yang B. Yunan. Nenek moyang kita ataupun bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan, kemudian yang mana ini adalah daerah Tiongkok Selatan ya adik-adik. Adalah daerah di Tiongkok Selatan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Fauna yang memiliki ciri tersendiri dan tidak ditemukan. Nah, ini keywordnya di tempat lain di Indonesia ada. Di tempat lainnya di Indonesia disebut titik-titik. A. Fauna asiatis, ini bukan. B. Fauna endemik. Ya, ini jawabannya. Fauna endemik adalah fauna yang memiliki ciri khas ataupun ciri tersendiri dan tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. C. Fauna australis, bukan. Melayu Austronesia, ini juga bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Batas wilayah flora. Flora itu tumbuhan ya adik-adik di Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah adalah titik-titik. A. garis Wallace, B. garis Weber, C. garis Khatulistiwa, ataupun D. garis Ekuador. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 34 adalah yang A. garis Wallace. Garis Wallace ini merupakan garis yang mana memisahkan wilayah ataupun hewan ataupun flora dari yang bagian barat dan bagian tengah ataupun timur, yang mana garis Wallace ini membujur dari utara ke selatan, sehingga akan ada wilayah bagian barat. Ini pensilnya agak susah. Kemudian bagian timur. Nah, ini adalah garis Wallace. Kalau garis Weber itu melintang dari barat ke timur. Oke ya adik-adik, semoga adik-adik bisa menghafal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Pada saat teman kita ada yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Hal tersebut merupakan contoh titik-titik. A. keluarga, B. imitasi, C. sugesti, ataupun D. simpati. Keluarga ini bukan, teman itu kan bukan keluarga kita. Imitasi itu bukan, imitasi itu buatan ya, bukan. Sugesti ini juga bukan. Jawabannya paling tepat adalah D. simpati, ataupun rasa sedih berbelasungkawa. Kita lanjut ke soal nomor 36. Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Ya, ingat keywordnya pesan dari seseorang ke orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon adalah titik-titik. Pengertian apa adik-adik? A. kontak sosial, ini bukan. B. komunikasi, ya ini jawabannya. C. interaksi sosial, bukan. D. proses sosial, ini juga bukan. Ingat keywordnya, kalau ada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dan diharapkan ada tanggapan, berarti itu adalah komunikasi. B jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 37. Aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku adalah titik-titik. A. agama, B. adat, C. norma, ataupun D. kebiasaan. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, benar sekali, norma. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang muncul ataupun yang menjadi pedoman tingkah laku. Kita lanjut ke soal nomor 38. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama adalah titik-titik. A. kebiasaan ataupun folkway, ataupun B. cara ataupun usage, D. tata kelakuan mores, ataupun D. adat istiadat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 38 apa adik-adik? Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama apa? Ya, jawabannya adalah yang A. kebiasaan ataupun folkway. Kita lanjut ke soal nomor 39. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya merupakan fungsi titik-titik. A. sosialisasi, B. afeksi, C. ekonomi, ataupun D. reproduksi. Kita bahas dari belakang kalau untuk soal ini. D. reproduksi tentunya bukan, C. ekonomi tentunya bukan, B. afeksi, ya ini jawabannya. Afeksi itu adalah nama lain dari kasih sayang.
Oke ya adik-adik, ketemu nih jawabannya. Sosialisasi ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 40. Terpenuhinya kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup masyarakat adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh titik-titik. A. Lembaga agama, B. Lembaga pendidikan, C. Lembaga agama lagi ya, D. Lembaga ekonomi. Oke, di sini ingat keywordnya apa? Kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup. Berarti kalau kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup ini merupakan fungsi dari lembaga ekonomi. Do jawabannya. Soal uraian. Untuk soal uraian ini ada 5 buah soal dan akan kakak bacakan saja jawabannya karena agak panjang. Silahkan adik ulang-ulang video ini untuk yang soal uraian atau di pause dulu ketika adik-adik mau mencatat jawabannya. Soal nomor 41. Sebutkan komponen penyusun dalam pembuatan peta. Kalau ditanyakan komponen penyusun dalam pembuatan peta, itu ada beberapa komponen ya. Ini kakak bacakan, silahkan adik-adik nanti sesuaikan ataupun catat ya. Yang pertama, A. Judul peta, B. Skala peta, C. Orientasi utara ataupun arah utara, D. Simbol peta, E. Garis koordinat, F. Insert, D. Legenda, H. Sumber peta. Nah, itu adalah komponen-komponen dari peta. Kita lanjut ke soal nomor 42. Sebutkan 4 manfaat atau fungsi hutan. Ya, ini akan saya berikan beberapa contoh manfaat hutan. Silahkan nanti adik-adik catat. Yang pertama, menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Jelaskan fungsi ekonomis hutan mangrove. Fungsi ekonomis berarti fungsi dalam bidang ekonomi dari hutan mangrove. Yang pertama, nilai ekonomis dari hutan mangrove itu adalah dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayunya bisa dipakai untuk bahan baku kertas dan beberapa binatang ataupun ikan yang berada di hutan mangrove itu bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan yang mana bernilai ekonomis. Kita lanjut ke soal nomor 44. Sebutkan 3 faktor penyebab terjadinya perubahan jumlah penduduk. Ingat tadi di soal pilihan ganda sudah kita bahas, kalau faktor penyebab terjadinya perubahan jumlah penduduk yaitu adalah 1. Kelahiran, 2. Kematian, dan ketiga adalah migrasi. Ingat, kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita lanjut ke soal nomor 45. Sebutkan 4 fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Silakan adik-adik sesuaikan dengan jawaban ataupun dengan soalnya. Silakan adik-adik catat. Apabila adik-adik ketinggalan, bisa diulang-ulang lagi video ini untuk yang soal uraian. Baiklah adik-adik, terima kasih. Sekian video pembahasan untuk soal penilaian akhir semester IPS kelas 7 semester 1. Ini adalah part kedua ya. Silakan yang belum menonton part 1 bisa ditonton di channel kakak. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf ada suara dari luar yang mana mungkin agak mengganggu di akhir video ini. Terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal ketika ujian nanti. Bye-bye.